penetapan KKB sebagai teroris ini bukan akhir dari model penanganan Papua. Jadi penetapan ini hanya merujuk kepada kelompok-kelompok yang memang melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dia menggunakan cara-cara kekerasan yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Inilah yang disebut sebagai teroris. Namun memang ini bukan akhir dari cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua. Jadi yang tetap yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua tentu pendekatan non kekerasan. Jadi dengan cara jalan dialog, dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, ini yang harus dilakukan. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, kembali bertemu dengan saya, Yosi Girsang dari Tagar TV. Kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan pakar intelijen dan terorisme, yaitu Bapak Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi Pak Stanis. Pak Stanis, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah meningkatkan status di mana kelompok kriminal bersenjata sekarang sudah dikategorikan sebagai teroris, menyusul dari tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Mayor Jenderal Anumerta I Gusti Putudani. Nah, bagaimana Anda melihat, apakah keputusan ini sudah tepat? Ya, ini perlu saya klarifikasi dulu, yang tertembak itu Kabinda Papua, ya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen Dani, yang kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Majen Anumerta. Jadi penetapan teroris itu sebenarnya mengacu kepada undang-undang, kepada definisi terorisme di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tapi memang ini akhirnya menjadi sorotan publik, sorotan sangat kuat, karena menganggap bahwa ini bisa menjadi stigma bagi masyarakat Papua secara umum. Nah, perlu diketahui bahwa teror itu sebenarnya cara, bukan tujuan. Jadi ada kelompok yang mau meraih tujuan, kemudian dia melakukan cara-cara supaya tujuannya tercapai. Nah, ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang biasanya memang kelompoknya kecil, dia ingin melakukan perubahan secara ekstrem, maka dia menggunakan cara-cara tertentu yang supaya cepat dicapai tujuannya. Nah, biasanya menggunakan cara teror, satunya teror. Nah, memang ini harus hati-hati, karena penetapan ini memicu perhatian orang, memicu internasionalisasi. Jadi ini memang harus hati-hati. Nah, penetapan KKB sebagai teroris ini bukan akhir dari model penanganan Papua. Jadi penetapan ini hanya merujuk kepada kelompok-kelompok yang memang melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dia menggunakan cara-cara kekerasan yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Inilah yang disebut sebagai teroris. Namun memang ini bukan akhir dari cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua. Jadi yang tetap yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua tentu pendekatan non kekerasan. Jadi dengan cara jalan dialog, dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, ini yang harus dilakukan. Jadi masyarakat tetap di negara harus hadir di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga masyarakat itu percaya penuh kepada negara, sehingga tidak bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan negara, termasuk diajak oleh kelompok-kelompok OPM. Nah, memang ini menjadi problem karena setelah penetapan teroris ini, pemerintah harus memastikan, harus membuat pemetaan siapa yang disebut teroris, siapa saja itu. Jadi siapa kelompoknya, siapa orangnya, supaya nanti dalam penanganan terorisme ini, teroris ini tidak salah sasaran. Karena masyarakat tidak bisa dilakukan dengan pendekatan penanganan terorisme. Masyarakat tetap harus dengan pendekatan-pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan, pendekatan-pendekatan untuk peningkatan kualitas hidup itu dilakukan. Ketika TNI Polri hadir di sana, itu dalam rangka memastikan bahwa masyarakat itu aman, masyarakat tidak ada yang mengganggu, dalam rangka ketika meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Dan kelompok-kelompok yang saat ini menyuarakan kemerdekaan, ini pun harus didahului dengan seruan-seruan untuk diajak bergabung, dirangkul.
diberikanlah maklumat, misalnya diajak dirangkul. Kalau mereka tidak mau dirangkul dan malah mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata, bahkan menimbulkan korban, baru pendekatan keamanan. Karena memang mereka menggunakan senjata, bahkan sudah banyak korban jiwa ya, ada guru, ada tukang ojek, ada anak sekolah, ini kan korban jiwa. Jadi memang ini harus hati-hati, tidak ada solusi tunggal dalam penanganan Papua dan tidak ada penyebab tunggal dalam penanganan Papua. Termasuk aktornya, tidak ada aktor tunggal, sebenarnya banyak aktor di sana. Oke, saya kebayang pas kalau misalkan tiba-tiba nih dari TNI masuk ke satu daerah, katakanlah satu desa gitu. Itu kan pasti anggota KKB itu kan berbaur dengan masyarakat ya Pak. Bagaimana memisahkan, bagaimana cara untuk membedakan bahwa ini ada yang tergabung dalam KKB, ini masyarakat biasa, itu seperti apa Pak? Ya ini problemnya memang, ini problemnya. Jadi untuk memastikan seperti itu kan tidak mungkin masuk lalu dicek, itu nggak mungkin kan. Perlu ada pendekatan-pendekatan, makanya pendekatan-pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan ini harus diutamakan, dikedepankan. Masyarakat diajak membangun, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, dalam proses itu, dalam proses pendekatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, akan terlihat siapa yang menentang, siapa yang melawan. Misalnya nanti ada yang melakukan perlawanan, ya diajak dialog, diajak komunikasi, terus ketika mereka melakukan perlawanan dengan kekerasan dan ketika mereka menggunakan senjata, baru saat itulah aparat keamanan turun. Jadi memang ini berat, memang ini berat karena memang sangat sulit masuk ke wilayah sana. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu dilakukan. Nah, untuk aparat keamanan memang sebaiknya mengutamakan pendekatan intelijen, karena pendekatan intelijen itu yang bisa memastikan, memetakan mana ancamannya, mana sumber ancaman, mana yang bukan dengan pendekatan intelijen. Tapi kalau dengan pendekatan pasukan, dengan pendekatan tempur, ini mungkin akan justru akan menimbulkan banyak korban jiwa. Karena siapapun korban jiwanya, apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari aparat, apakah itu dari kelompok KKB, itu memang sangat disayangkan. Sebaiknya tidak usah terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi darah menetes lagi di Papua itu. Tapi memang itu tidak dapat dijadikan ukuran prestasi. Misalnya di media-media satu OPM, bagi saya itu bukan prestasi gitu. Yang menjadi prestasi adalah misalnya 10 orang OPM menyatakan bergabung menjadi bagian dari NKRI, ini baru prestasi itu. Nah, makanya pendekatan-pendekatannya adalah pendekatan intelijen seperti penggalangan. Mereka diajak masuk kembali ke NKRI. Nah, saya kira memang pendekatan yang penting adalah kesejahteraan, pendekatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, lalu untuk mengatasi kelompok OPM ini, pendekatan yang maju pertama kali adalah pendekatan intelijen. Pendekatan intelijen. Nah, justru ini menjadi pertanyaan Pak Stanis. Kalau memang pendekatan intelijen, sepemahaman saya ada almarhum Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putu dan itu ya di sana kan untuk pendekatan intelijen kan beliau sebagai Kabinda Papua kan, tapi ternyata beliau malah tewas gitu. Ya itu resiko sebagai seorang intelijen. Resiko seorang intelijen itu memang akan gugur dalam tugas, akan menghadapi ancaman karena ketika bertugas memang biasanya orang-orang intelijen kan ada yang mungkin yang bersenjata ketika daerah konflik, tapi ada juga yang melakukan tugas-tugas undercover, jadi tidak dibekali senjata. Resikonya ya dia akan menggunakan tangan kosong ketika nanti ada musuh gitu. Itu kan sudah resiko seorang intelijen, makanya itu beratnya seperti itu. Jadi ketika seorang brigjen dari BIN turun ke Papua, ini menunjukkan bahwa pemerintah itu serius dengan pendekatan seperti itu. Walaupun dengan resiko akhirnya beliau gugur, ini kan satu upaya yang memang sangat signifikan dilakukan. Tapi memang perlu pendekatan yang lebih intens. Saya kira dialog harus dilakukan dalam skala besar, dipetakan dulu siapa tokoh-tokoh yang penting dan benar-benar memang berpengaruh di sana. Jangan sampai suara-suara tentang Papua hanya dipengaruhi dan didominasi oleh orang yang tidak ada di Papua. Jadi misalnya dipengaruhi oleh Benny Wenda yang di Inggris atau orang lain yang di Australia. Ini yang berbahaya itu. Ajak orang-orang Papua di sana untuk dialog. Ajak orang-orang untuk dialog, dipetakan apa permasalahannya, diselesaikan. Tetapi memang semua dialog itu harus dalam kerangka NKRI. Tidak ada opsi untuk merdeka. Karena ini sudah selesai itu, masalah sudah selesai. Jadi dialog dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Itu yang dilakukan. Ketika ada opsi-opsi merdeka, lakukan dialog, lakukan penggalangan. Ketika mereka melakukan kekerasan, ketika mereka melakukan aksi bersenjata, baru saatnya aparat keamanan turun, karena itulah fungsi aparat keamanan. Nah, ketika pemerintah sudah menetapkan ini sebagai KKB sebagai teroris, Pak, nanti lanjutannya situasinya akan seperti apa? Apakah termasuk nantinya ditetapkan darurat militer atau seperti apa, Pak? Saya kira bukan itu ya, kan teroris juga banyak kan di Indonesia, kan di daerah juga ada teroris, tidak ada darurat militer juga. Di Poso ada teroris juga tidak ada darurat militer kan. Yang paling penting ketika ada penetapan kelompok KKB sebagai teroris adalah pemetaan dulu, ada mapping, dipetakan sebenarnya siapa saja kelompok KKB yang melakukan aksi teror, dipetakan, lalu diberikan maklumat mereka untuk menyerahkan diri, terutama yang sudah melakukan teror. Ketika mereka tidak mau menyerahkan diri, bahkan melakukan perlawanan, di saat itulah penegak hukum turun untuk mencari mereka, karena tindakan mereka sudah melanggar hukum, harus dihukum. Nah, ini memang penting, jangan sampai nanti malah menimbulkan korban dari masyarakat yang tidak bersalah. Jadi memang pemetaan ini harus jeli, harus akurat, supaya penetapan teroris ini tidak menimbulkan korban dari pihak lain. Jadi ini masalah yang cukup rumit saya kira, dan tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Jadi perlu kolaborasi antar lembaga. Karena sudah ditetapkan sebagai teroris, maka BNPT pasti turun tangan. BNPT, kemudian TNI, Polri, BIN turun tangan, lakukan pemetaan. Tetapi secara paralel, pemerintah, terutama pemerintah daerah, ini yang paling punya tanggung jawab besar untuk mensejahterakan masyarakat, ini penting. Jadi bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, ekonominya, ini tetap dirangkul itu loh. Yang sangat dibutuhkan adalah kehadiran negara. Ketika negara hadir, ketika masyarakat merasakan kehadiran negara, dia tidak akan mudah digoyang oleh kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok non-state aktor yang ingin merdeka ini. Jadi memang kehadiran negara penting di sana, memastikan masyarakat itu dijamin kehidupan keamanannya, dijamin pendidikan, kesehatan, ekonominya, ditingkatkan kualitasnya. Ketika memang ada yang mengganggu, ketika ada yang melawan dengan senjata, baru dilakukan pendekatan keamanan. Kalau mereka hanya protes, cara ini kan tidak ada dialog. Ketika masih protes saja, diajak dialog saja gitu. Diajak dialog, karena kan ini pemahaman kan. Tapi kalau memang sudah menggunakan kekerasan, aparat keamanan turun. Jadi tahapnya memang penting banyak tahap, seperti kasus-kasus terorisme pada umumnya. Kan sekarang Densus 88 atau BNPT menggunakan pendekatan lunak, deradikalisasi kan. Bukan semata-mata mereka langsung ditangkap tembak-tembak, tidak itu loh. Ada penyuluhan, ada deradikalisasi, dibina. Ya lakukan seperti itulah. Ya. Nah ini kan beredar kabar juga nih Pak Stanis tentang pasukan setan yang siap katanya ditempatkan di daerah-daerah konflik di Papua. Ada sebanyak 400 prajurit TNI dari Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda yang katanya siap ditempatkan. Malah ini direspon dari pihak KKB bahwa justru mereka katanya siap untuk berhadapan langsung di bumi Cendrawasih. Anda melihat seperti apa? Apakah memang perlu dikirimkan pasukan setan atau tidak? Ya, kalau penempatan pasukan keamanan dalam rangka menjaga wilayah NKRI ini kan memang perlu ya, dimanapun aparat keamanan itu harus mempunyai pasukan di daerah-daerah rawan, itu pasti itu standarnya sebuah negara. Di negara manapun pasti ketika ada daerah konflik, di situ pasti ada pasukan keamanan. Jadi itu memang itu standar sebuah negara. Nah, yang jadi masalah adalah propaganda. Propagandanya kan semakin menguat di mana-mana. Namanya propaganda pasti juga dibesar-besarkan, hiperbola, itu kan pasti terjadi juga. Ini kan perang sebenarnya saat ini yang terjadi adalah pusprop, namanya perang urat saraf dan propaganda. Yang terjadi saat ini seperti itu. Dilakukan oleh para diaspora, dilakukan oleh para OPM KKB yang mau merdeka, yang mau melawan TNI. Nah, harusnya jangan terpancing ke situ. Ketika TNI turun ke sana, ketika TNI turun ke Papua, ke daerah konflik, tugas utamanya adalah melindungi masyarakat. Itu tugas utamanya, melindungi masyarakat. Ketika masyarakat ada yang mengganggu, ketika masyarakat ada yang diteror oleh kelompok-kelompok tertentu, maka kelompok itulah yang nanti menjadi target dari pasukan keamanan. Ditangkap, kemudian diproses hukum. Itu memang tugasnya seperti itu. Ini kan negara hukum. Jadi
dilakukan dialog, iya pasti dialog, diajak, dirangkul, suruh turun diajak. Kalau mereka nggak mau, udah itu caranya ya memang karena mereka sudah melanggar hukum ditangkap itu. Tapi bukan serta merta ketika masyarakat protes harus ditangkap, tidak. Ketika masyarakat diajak dialog lalu mereka protes, diajak dialog lagi. Ini kan seninya sebagai seorang pemerintah, misalnya seorang pemimpin elit politik seperti itu, diajak dialog terus sehingga terjadi kesepakatan. Kesepakatannya tentu harus dibatasi dan ditentukan bahwa apapun yang terjadi dalam dialog itu tidak ada opsi merdeka. Tetapi opsi-opsi dialog adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana dalam rangka pembangunan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Dari catatan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua itu ada 263 warga sipil yang katanya tewas, Pak, di konflik periode 2018 sampai 2020 gitu. Kemudian dari data dari yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, itu menyatakan bahwa agak sedikit berbeda, ada 120 korban luka, yang mana untuk korban yang meninggal karena penganiayaan dari sipil 59 orang, TNI ada 27 orang, dan Polri ada 9 orang. Nah, Anda melihat dengan penetapan status ini, apakah justru itu akan menambah banyak korban yang akan jatuh atau justru akan mengurangi? Gimana Pak Stanis? Makanya perlu hati-hati ke sana ketika ada aksi-aksi dari pasukan bersenjata, harus didahului dengan mapping dengan yang detail. Kemudian harus jelas, makanya sekarang saat ini harus dilakukan mapping siapa sih OPM itu, siapa KKB, siapa yang disebut teroris, harus jelas. Jangan sampai nanti ada orang protes dianggap teroris. Ini kan yang ditakutkan oleh banyak pihak. Jadi kehadiran pasukan ke sana itu mengamankan masyarakat. Ini perlu masyarakat diamankan, masyarakat diajak dialog, masyarakat diajak membangun. Nah, soal korban jiwa yang terjadi, memang ada permasalahan HAM di masa lalu dan kita harus akui itu terjadi. Dan pemerintah saya yakin serius untuk menyelesaikan ini. Memang harus diselesaikan. Masalah-masalah HAM yang sudah terjadi diselesaikan. Karena ini yang selalu diungkit-ungkit dan menjadi luka bagi masyarakat Papua. Ini diselesaikan saja, tetapi yang paling penting adalah kedepannya seperti apa. Karena korban tidak hanya dari masyarakat, tapi juga TNI Polri. Masyarakat yang menjadi korban juga karena aksi dari KKB juga. Ingat ketika kasus di jembatan dulu itu, para pekerja Istaka Karya itu kan dibantai dengan keji oleh OPM KKB. Ini kan juga korban pelanggaran HAM mereka itu. Masyarakat Papua juga ada yang menjadi pelanggaran dari aparat, harus diakui seperti itu terjadi. Ini diselesaikan semua itu. Ini diselesaikan semuanya, baik siapapun pelakunya diselesaikan. Di mau OPM, mau oknum aparat atau siapapun, selesaikan masalah ini. Tetapi ke depan dengan dialog yang dilakukan, dengan opsi-opsi yang diberikan pemerintah, ketika masih ada yang melakukan perlawanan dengan senjata dan itu menimbulkan korban, dan mereka sudah ditetapkan teroris, maka disitulah aparat penegak hukum datang untuk memproses hukum mereka, tangkap lalu proses hukum. Jadi memang jangan sampai terjadi kekerasan di sana, lakukan dialog, saya kira itu yang paling penting. Dan semua ini dilakukan menjadi standar, tidak hanya di Papua saja, ketika ada orang melakukan protes atau apa, ya diajak dialog, itu fungsi harusnya di pemerintah daerahnya yang pertama kali ngadain dialog itu, bupatinya, gubernurnya, lakukan dialog terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak mampu, baru pemerintah pusat. Jangan sampai justru kompak, misalnya bupati, gubernur atau pemerintahnya kompak untuk protes. Nah, ini menjadi persoalan, ada apa itu. Tapi tetap jalan dialog, dalam pendekatan kesejahteraan itu harus diutamakan untuk penanganan Papua. Ya, pertanyaan terakhir sekaligus mungkin nanti ada closing statement dari Pak Stanis. Pak, konflik Papua ini kan tidak bicara setahun 2 tahun, Pak. Tidak hanya berbicara di masa pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini, tapi sudah dimulai semenjak puluhan tahun yang lalu, Pak, semenjak dari pemerintahan Pak Soeharto. Nah, ini kan sudah berlangsung lama dan tidak selesai juga, Pak. Apakah memang sebenarnya Papua itu harus merdeka dan terpisah dari Indonesia? Karena konflik ini tetap tidak berujung gitu, Pak. Atau bagaimana Pak Stanis melihatnya, Pak? Apakah ini memang harus terus diperjuangkan yang kita tidak tahu sampai kapan? Apakah nanti presiden selanjutnya juga akan berlanjut dan tidak selesai? Atau bagaimana Pak Stanis melihatnya untuk jangka panjang, Pak? Ya, sebenarnya harus diakui bahwa pendekatan yang dilakukan Presiden sekarang Pak Jokowi memang
sedikit berbeda. Pembangunan juga sedikit, saya kira lebih baik daripada presiden sebelumnya, lebih intens, dan kalau dilihat di catatan, orang yang dari kelompok OPM yang bergabung ke NKRI juga banyak pada masa ini. Yang nambah mungkin juga bisa juga tambah lagi, tapi yang bergabung juga banyak. Kenapa konflik itu masih terjadi? Karena tadi saya sebutkan tidak ada faktor tunggal, tidak ada penyebab tunggal, dan tidak ada aktor tunggal. Jadi memang di sana banyak orang yang punya kepentingan. Papua itu daerah yang sumber daya alamnya luar biasa. Orang banyak yang mempunyai kepentingan di situ. Tetapi memang pemerintah harus tegas, tidak ada opsi merdeka, tidak ada opsi merdeka. Opsi dialog harus dilakukan. Cara-cara dialog dilakukan untuk mencari solusi, untuk mencari opsi yang tepat bagaimana mensejahterakan masyarakat Papua. Dan opsi sudah cukup banyak, tapi permasalahan-permasalahan muncul, merasa tidak tepat sasaran dan lain-lain. Ini yang perlu diawasi. Bagaimana para elit politik, bagaimana elit pemerintahan daerah di sana menggunakan dana khusus untuk kesejahteraan. Jangan-jangan malah memang ini problemnya tidak tepat, atau mungkin ada sesuatu yang terputus dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Nah, jalan dialog perlu dilakukan. Yang kedua, penyelesaiannya seperti apa? Ketika harus ada pendekatan keamanan, karena memang harus dilakukan, karena yang dihadapi adalah kelompok KKB, kelompok OPM yang menggunakan senjata. Saya kira supaya tidak terjadi kekerasan lagi dalam operasi-operasi penegakan hukum, operasi-operasi seperti itu, saya kira perlu dilakukan pengawasan juga. Kalau perlu, Komnas HAM terjunkan aja di sana untuk melakukan supervisi bagaimana aparat keamanan melakukan misalnya pengejaran terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan senjata yang telah membunuh masyarakat. Komnas HAM turunkan bagaimana melakukan supervisi. Kalau perlu, pasukan-pasukan yang akan diterjunkan ke Papua diberikan pembekalan HAM oleh Komnas HAM. Kalau memang itu diperlukan, dilakukan saja itu. Nah, memang saya kira perlu dilakukan dialog, dan saya kira banyak tokoh-tokoh Papua yang senior di Indonesia yang sangat merah putih, yang berkualitas, inilah digunakan untuk jembatan pemerintah. Kita tahu banyak tokoh Papua yang sangat baik dan mempunyai jabatan cukup elit, misalnya Kabag Intelkam sekarang Pak Paulus Waterpo yang menjabat 3 kali Polda Papua Barat sekali, di Papua 2 kali. Ini kan tokoh Papua yang paham benar terkait Papua. Pemerintah bisa mengadakan dialog, pendekatan mungkin dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh Papua kepada Papua. Jadi bagaimana cara menyelesaikan Papua itu perlu kacamata dari masyarakat Papua. Jangan sampai hanya dari kacamata orang luar. Jadi kita harapkan bahwa masalah Papua selesai, tidak ada opsi merdeka, tapi jelas adalah kualitas hidup masyarakat Papua tetap naik dan tetap terintegrasi di dalam suatu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Stanislaus Trianta, pakar intelijen dan terorisme, untuk waktunya bersama dengan Tagar TV. Sampai ketemu kembali dengan saya, Yosi Girsang.